Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Mari simak video ini. Hal yang pertama-tama kita buat yaitu membuat dulu transaksinya, kemudian tanggal, harga per unit, dan terakhir total. Lalu, tanggal yang tertulis di soal adalah tanggal 7 Juni 2020. Kita masukkan pada kolom tanggal. Lalu transaksi pembelian yaitu sebuah mesin fotokopi, kita isi di bagian kolom transaksi. Kemudian, masukkan harga per unit dari mesin fotokopi tersebut adalah 30 juta rupiah. Unit yang dibelikan sebesar 15 unit. Total, semua adalah dengan cara mengkalikan harga per unit dengan 15 unit total harga yang didapatkan sebesar 450 juta rupiah. Semuanya terisi, lalu dirapihkan. Setelah dirapihkan, kita ganti semua angka dengan akunting, lalu blok semua tulisan, lalu klik border dan pilih all border, dan blok semua tulisan yang ada di atas, lalu pilih bold. Untuk langkah selanjutnya, yang diketahui adalah harga perolehan pada tanggal 7 Januari 2021 dan nilai residunya adalah 0 rupiah. Untuk harga perolehan yang diketahui adalah 10 unit dikali 30 juta rupiah, hasilnya adalah 300 juta rupiah. Lalu, selanjutnya ada umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Nah, pada tanggal 1 Maret, barang yang belum datang ada 5 buah mesin. Kalau kita hitung adalah sama dengan 5 dikali 30 juta adalah 150 juta. Selanjutnya, kita blok beberapa kolom Excel, lalu pilih margin center agar kolom garis yang kita blok tadi hilang. Lalu, kita buat jurnal transaksi saat aktiva tetap diterima, lalu kita buat date, akun, ref, debit, dan kredit. Selanjutnya, masukkan tanggal pada kolom date yaitu 7 Januari 2021. Lalu, masukkan equipment pada kolom akun dan cash. Kemudian, masukkan 300 juta pada kolom debit dan kredit. Selanjutnya, masukkan tanggal pada kolom date yaitu 1 Maret 2021. Masukkan equipment pada kolom account dan cash. Kemudian, masukkan 150 juta pada kolom debit dan kredit. Lalu, kita rapihkan semua yang kita blok, lalu buat border. Selanjutnya, berhubung penyusutan dihitung dengan metode Stragline, lalu buat blok kolom yang ada di Excel kita, tulis straight line.
Yang pertama, ada tarif dan penyusutan. Lalu masukkan tanggal 7 Januari. Untuk rumus tagline, yaitu harga perolehan atau HP dikurang nilai residu atau NR dibagi N, atau N adalah umur ekonomis, lalu kita blok HP dan NR, lalu pilih border, klik bottom border. Setelah itu, bawahnya kita tulis tarif penyusutan dan kita hitung tahunan kita blok. Selanjutnya, kita masukkan harga perolehan atau HP adalah 300 juta rupiah dikurang nilai residunya adalah 0 rupiah dibagi umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Hasilnya adalah 30 juta rupiah. Selanjutnya, kita hitung juga tarif per bulannya. Rumusnya adalah tarif penyusutan per tahunnya adalah 30 juta dibagi 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Hasilnya adalah 2,5 juta rupiah. Lalu, kita copy semua yang tadi kerjakan, pindahkan ke sebelahnya. Setelah kita copy, selanjutnya ganti tanggalnya, yaitu 1 Maret 2021. Lalu kita hitung kembali penyusutan per tahun pada tanggal 1 Maret 2021. Rumusnya adalah harga perolehan 150 juta dikurang nilai residunya adalah 0 dibagi 10 tahun, hasilnya adalah 15 juta. Lalu kita hitung juga tarif per bulannya. Hasilnya 1.250.000. Setelah itu, kita hitung kartu aktiva tetapnya. Di kartu aktiva tetap ada equipment, yaitu fotokopi. Selanjutnya, ada tahunan, yaitu beban penyusutan, dan di sebelahnya ada akumulasi dan nilai buku. Pada equipment, yaitu fotokopi, di sebelahnya ada harga perolehan dan di atasnya kita buat kode lalu rapihkan. Selanjutnya, kita isi di bawah tahun ada 2021 sampai 2030 dan kita buat tabel. Setelah itu, kita masukkan kodenya, yaitu FOT01 sampai FOT10. Lalu, kita isi harga perolehan pada tanggal 7 Januari 2021, yaitu 300 juta rupiah. Selanjutnya, kita isi beban penyusutan dengan cara menghitungnya terlebih dahulu. Kita tulis di Excel kosong dengan tahun dan bulan. Pertama, kita isi tahun 2021 sampai 2030 dan bulannya diisi dengan 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena dimulainya adalah 7 Januari. Jadi kita mulai dari 12 bulan, setelah itu kita isi kolom bulan dengan angka 12 bulan sampai 2030. Setelah itu, kita jumlahkan semua dengan cara 1 tahun ada 12 bulan, maka 10 tahun sama dengan 120. Itu hasilnya. Setelah selesai menjumlahkan, lalu kita isi beban penyusutan dengan cara mencari tarif penyusutan per tahun, yaitu 30 juta.
akumulasi tetap sama 30 juta dan nilai buka dicari dengan cara harga perolehan dikurang akumulasi 30 juta dikurang 300 juta sama dengan 270 juta rupiah. Untuk 2022 sampai 2030 masih sama yaitu 30 juta. Akumulasi 2022 yaitu dengan cara akumulasi 2021 yaitu 30 juta ditambah dengan beban penyusutan 2022 yaitu 30 juta, hasilnya 60 juta rupiah. Selanjutnya, nilai buka diisi dengan cara kurung buka, harga perolehan dikurang akumulasi kurung tutup. Rumusnya 300 juta dikurang 60 juta sama dengan 240 juta dan seterusnya. Jika nilai buku terakhir telah dikurangi, lalu hasilnya dengan nilai residu, hasilnya sama adalah benar. Kenapa beban penyusutan semuanya sama? Karena stragline punya sifat cenderung sama. Untuk ayat jurnal penyesuaian, kita copy dari hasil kita sebelumnya. Lalu, kita masukkan tanggalnya pada kolom date. Lalu, nama akunnya menggunakan depreciation expense for equipment dan accumulated depreciation of equipment. Depreciation expense for equipment sebesar 30 juta rupiah dan accumulated depreciation of equipment 30 juta rupiah. Setelah itu, copy kolom kartu aktiva tetap, lalu tempel, kita ganti pada kodenya. Harga perolehan sama dengan 150 juta rupiah. Lalu, pada hitungan tahun dan bulannya, pada tahun 2021, kita hitung pada bulan Maret, yaitu 10 bulan. Lalu, kita tambah tahun 2031, kita tambah 2 bulan, agar hitungan bulan menjadi 120 bulan. Beban penyusutan 10 bulan dikali tarif penyusutan per bulan yaitu Rp1.250.000. Lalu, pada tahun 2022 menggunakan tarif penyusutan per tahun yaitu 15 juta, lalu kita tambah tahun 2031. Beban penyusutan dihitung sama dengan 2 bulan dikali tarif penyusutan per bulan. Lalu, akumulasi sebelumnya ditambah beban penyusutan 2031. Lalu, nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi 2031, lalu rapihkan. Copy ayat jurnal penyesuaian, lalu tempel. Setelah kita copy ayat jurnal penyesuaian, untuk tanggal diganti dengan 1 Maret. Untuk description expense for equipment, untuk debitnya diambil dari tarif penyusutan per tahun pada tanggal 1 Maret, yaitu 15 juta, dan accumulated depreciation of equipment-nya yaitu 15 juta. Selanjutnya, yang diketahui adalah umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Selanjutnya, transaksi penghentian yaitu tanggal 1 Desember 2028. Lalu, harga perolehan itu adalah harga per unit 30 juta. Lalu, nilai residu sama dengan 0. Selanjutnya, nilai aktiva disusutkan sama dengan harga perolehan atau HP 30 juta, nilai residunya 0 rupiah, hasilnya 30 juta.
Selanjutnya, masih ada akumulasi per tahun. Caranya, sama dengan nilai aktiva disusutkan 30 juta dibagi 10 tahun, sama dengan 3 juta. Masih ada akumulasi per bulan. Caranya, sama dengan akumulasi per tahunnya 3 juta dibagi 12 bulan, sama dengan 250.000. Seharusnya, setelah kita hitung adalah tahun dan pemakaiannya, kita copy saja semua tahun dan bulannya 2021 sampai 2030. Setelah itu, kita jumlahkan pemakaian mulai dari 2021 sampai 2030, yaitu 120 bulan. Kenapa seperti itu? Karena untuk kode F4T07 rusak, jadinya seperti ini. Berhubung rusak, selanjutnya kita tulis pada kolom sebelahnya. Kita copy lagi tahun dan pemakaiannya. Rusaknya barang tersebut pada tanggal 1 Desember 2028. Jadi, untuk kolom tahun, pemakaiannya kita ganti dengan 11 bulan. Untuk 2029, pemakaiannya adalah 0 bulan. Dan untuk 2030, pemakaiannya juga sama, yaitu 0 bulan. Otomatis, jumlah pemakaiannya berkurang dari 120 bulan, sekarang menjadi 95 bulan. Setelah kita buat pemakaiannya, kita buat jurnal pada tanggal 1 Desember 2028, yaitu tahun 2028, kita tulis kolom di atas ada 11 bulan yang tadi kita sudah ketahui. Untuk jurnal pada tanggal 1 Desember 2028, kita tulis kolom di bawahnya Description Expense for Equipment dan Accumulated Depreciation of Equipment. Dan kita buat tabel. Depreciation expense for equipment adalah sama dengan akumulasi per bulan 250.000 dikali 11 bulan lalu setelah dihitung, kita buat tabel agar rapi. Setelah itu, kita hitung akumulasi buat kolom baru di bawahnya. Sebelumnya, cara menghitung agar dapat akumulasi penyusutannya dengan cara tahun sebelumnya yaitu 2027, beban penyusutannya adalah 210 juta dibagi 10 buah, sama dengan 21 juta. Lalu, setelah diketahui akumulasi penyusutannya, kita hitung 21 juta ditambah dengan kredit accumulated depreciation of equipment yaitu 2.750.000 sama dengan 23.750.000. Itu adalah hasil dari akumulasi penyusutan. Lalu, nilai bukunya kita hitung dengan cara harga perolehan 30 juta dikurang akumulasi penyusutannya 21 juta sama dengan 6.250.000. Setelah kita hitung akumulasi penyusutan dan nilai buku, setelah itu kita buat jurnal penghapusan. Kita buat dulu debit dan kreditnya menggunakan tabel di bawahnya. Kita tulis accumulated depreciation of equipment sama loss on asset write-off dan equipment. Accumulated depreciation of equipment debit yaitu 23.750.000. Lalu loss on asset write-off adalah nilai buku
6.250.000. Dan terakhir, equipment di kredit didapat dari harga perolehan yaitu 30 juta. Kita blok semua, lalu kita buat tabel. Cara mengetahuinya harus balance dengan cara sama dengan sum 23.750.000 ditambah 6.250.000, hasilnya 30 juta. Setelah sama, maka keduanya untuk debit 30 juta dan kredit 30 juta juga. Jadi, tarif penyusutan per tahun pada tanggal 7 Januari 2021 adalah 30 juta dan per bulannya 2,5 juta. Dan untuk 1 Maretnya, tarif penyusutan per tahun 15 juta dan per bulannya Rp1.250.000.